Berita Sumsel 24 jam hari ini. Civitas Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang menggelar tasyakuran penggunaan kampus B Jakabaring. Peresmian yang dilaksanakan secara sederhana ini dilaksanakan dengan memperketat protokol kesehatan. Tasyakuran penggunaan kampus B Jakabaring dilaksanakan secara sederhana namun hikmat. Kegiatan dengan memperketat protokol kesehatan ini juga dilaksanakan acara ruahan untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Wakil Rektor 1 UIN Raden Patah Palembang, Dr. Muhammad Adil MA mengatakan, tasyakuran kampus B Jakabaring merupakan bagian dari peresmian yang akan dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas. Acara peresmian itu tetap kita laksanakan seperti yang sudah kita tahu bersama. Pak Menteri itu ingin sekali meresmikan gedung ini meskipun tertunda ya, jadi bukan dibatalkan sebetulnya, tetapi ini ditunda saja pelaksanaannya karena memang seperti yang mungkin teman-teman wartawan juga sudah tahu ya, bahwa hari ini mestinya diresmikan, lalu kemudian karena Menteri dan para eselon 1 di Kementerian Agama itu hari ini ada RDP di DPR RI, terutama dengan Komisi 8 kaitannya dengan perencanaan penganggaran. Lebih jauh kata Dr. Adil, kampus B Jakabaring ini sangat representatif dalam kegiatan perkuliahan. Oleh sebab itulah, pihaknya berencana akan menerapkan sistem blended learning jika traffic COVID-19 berangsur turun. Nah, dengan kampus yang baru ini kita semakin nyaman kalau seandainya nanti di semester depan, berarti semester ganjil yang akan datang ini, kita bisa melaksanakan kuliah blended learning itu dengan cara sebagian gitu ya, sebagian di ruangan, sebagian tetap melaksanakan dalam jaringan. Kita sudah mulai melaksanakan kuliah tatap muka untuk program-program tertentu. Sistem ini sambung dia menggabungkan online dan tatap muka. Rencananya penerapan blended learning juga akan dilaksanakan di kampus A yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah se-Sumatera Selatan meminta masyarakat untuk lebih bijak berbelanja menjelang Ramadan. Himbauan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tim pengendalian inflasi daerah se-Sumatera Selatan menggelar high level meeting kemarin. Pertemuan yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan dan sederet pimpinan daerah dari kabupaten dan kota se-Sumsel ini sebagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itulah, Kepala Kanwil Bank Indonesia sekaligus Wakil Ketua TPID Sumsel, Hari Widodo mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang menghadapi Ramadan dan Idul Fitri sehingga tidak melakukan belanja berlebihan. Dikatakan Hari, untuk mengantisipasi naiknya permintaan, pihaknya juga melakukan sinergi dengan dinas terkait untuk meningkatkan stok bahan pangan dan energi. Sebelumnya mungkin secara umum tadi dari hasil rapat bahwa ketersediaan pasokan itu telah diantisipasi baik dari sisi produksi yang tadi disampaikan maupun juga ketersediaan pasokan yang tadi disampaikan oleh Bulog ya, di gudang Bulog, kemudian juga dari Dinas Perdagangan tadi menyampaikan di gudang-gudang distributor. Nah, ini yang dari sisi ketersediaan pasokan secara umum kita bisa sampaikan bahwa cukup untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Walau saat ini Sumsel sedang diliputi inflasi, BI berharap harga kebutuhan pokok tetap terjangkau di masyarakat. Dalam menekan inflasi, pihaknya juga akan melakukan pasar murah selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Rencana pasar murah akan ditempatkan di beberapa titik seperti kantor Kecamatan Sako, Alang-Alang Lebar, Sukarami, dan depan Rumah Sakit Siti Fatimah. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palfresh.com.
Gelar yang ada di Palembang seperti Raden, Kemas, Ki Agus, Mas Agus, dan sebagainya ternyata bukan kasta sebagaimana yang ada di Bali. Gelar tersebut hanya bersifat menegaskan garis keturunan atau nasab dari si pemilik gelar. Demikian ditegaskan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja saat menerima zuriat Palembang dari luar kota Palembang belum lama ini. Guna mendapatkan informasi mengenai gelar adat di Palembang, belum lama ini sejumlah zuriat Palembang yang bermukim di luar kota Palembang melakukan silaturahmi ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Rombongan bangsawan Palembang ini diterima langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja. Dalam kesempatan itu, para zuriat Palembang yang bergelar Raden, Kemas, Nyimas, dan Masayu itu datang ke Istana Adat KPD selain ingin bersilaturahmi, juga meminta informasi mengenai sejarah dan keturunan Palembang termasuk gelaran-gelarannya. Kepada para zuriat itu, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja yang juga didampingi para bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam menjelaskan, jika gelar adat di Palembang bukan melambangkan kasta sebagaimana yang ada di Bali. Gelar tersebut hanya bersifat menegaskan garis keturunan atau nasab dari si pemilik gelar. Dari zuriat dari luar kota Palembang datang untuk meminta informasi mengenai sejarah dan juga keturunan Palembang, mengenai gelaran-gelaran atau nasab-nasab mereka seperti Raden, Mas Agus, Ki Agus, dan Kemas itu semuanya kita jelaskan mengenai asal-usulnya sehingga mendapatkan penjelasan mengenai asal-usul wong kita. Sementara salah satu bangsawan dari zuriat Palembang yang datang ke Istana Adat, Raden Muhammad Hashim, mengaku kedatangan mereka ke KPD selain bersilaturahmi dengan SMB 4 sekaligus untuk mengenal lebih mendalam terkait KPD. Kita silaturahmi dengan Sultan Mahmud Badarudin dan Sultan Palembang. Kami sekaligus menjalin keakraban. Jadi saya pengen mengenal lebih dalam lagi masalah Kesultanan Palembang. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Lubuk Linggau menemukan 330 kg mie basah dan 1.100 tahu potong mengandung formalin. Mie basah dan tahu ini ditemukan petugas BPOM di pabrik dengan hasil produksi yang cukup besar di wilayah Kota Lubuk Linggau. Kepala BPPOM Kota Lubuk Linggau, Afdil Kurniawan, menjelaskan hasil penemuan 330 kg mie basah dan 1.100 tahu pong yang mengandung formalin. Penemuan tersebut merupakan hasil razia gabungan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satpol PP Kota Lubuk Linggau. Kepala BPPOM di Kota Lubuk Linggau, Afdil Kurniawan, menjelaskan penyitaan mie dan tahu berformalin ini diawali dari adanya laporan masyarakat serta pengawasan dalam menghadapi bulan Ramadan. Ia menduga mie formalin tersebut sebagian telah diedarkan ke masyarakat, sebab saat tim gabungan melakukan sidak, ada beberapa mobil telah keluar dari pabrik. Lebih jauh dia mengatakan, untuk pabrik tahu sudah memproduksi cukup lama dan satu-satunya pabrik tahu yang masih bandel menggunakan formalin. Bahkan pemiliknya dulu sudah pernah dibina diproses secara hukum. Namun ia membuat pabrik tahu lagi di tengah kebun karet. Sedangkan pabrik mie kuning basah baru memproduksi mie selama 6 bulan ini dan cukup besar. Produknya sudah masuk ke pasar Impres dan pasar Bukit Sulap. Dua sarana produksi ini sudah lama kita identifikasi beberapa bulan yang lewat ya. Dan ini satu adalah sarana produksi tahu dan satu lagi sarana produksi mie kuning basah. Dan dari hasil pengawasan kami ini satu, boleh dikatakan satu-satunya yang pabrik tahu yang masih bandel menggunakan formalin dalam proses produksi. Jadi ini pabrik tahu ini di tengah kebun karet. Akses satu-satunya ada jalan dari jalan tembus baru itu ya. Jadi siapapun yang ke sana pasti dia langsung bisa mengetahui ya. Yang kedua, ini sarana produksi mie basah. Ini home industri baru ya, tapi cukup besar dan ini tidak teridentifikasi oleh siapapun sebelumnya karena pabriknya di belakang rumah. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.